Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berjudul tentang pengaruh UMK terhadap laju pertumbuhan penduduk di setiap Kabupaten Kepulauan Riau. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang business understanding yang dijelaskan oleh Asnul Khairi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang business understanding. Business understanding adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis, kemudian menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah dalam data mining. Selanjutnya, akan ditentukan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapat data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan model untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Langkah-langkah yang diperlukan dalam tahap business understanding meliputi: yang pertama, menentukan tujuan bisnis, yaitu mencari cara untuk mencapai tujuan dari bisnis yang ingin dibangun. Kemudian yang kedua, melakukan assessment, meliputi ketersediaan SDM data analis, mitigasi risiko, dan khususnya ketersediaan data. Yang ketiga, menentukan tujuan data analis, yaitu sesuai dengan ketersediaan datanya ada beberapa kemungkinan tujuan yang dapat dimunculkan. Kemudian yang keempat, merencanakan proyek data analis, meliputi siapa yang akan dilibatkan, beberapa lama yang waktu yang diperlukan, data yang akan diambil, dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap business understanding akan menghasilkan sebuah proyek data analis yang jelas tujuannya dengan pemahaman proses bisnis yang komprehensif. Baiklah, itu saja penjelasan dari business understanding. Data collection yang dijelaskan oleh saya sendiri. Data collection. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Metode berdasarkan sumber. Yang pertama ada metode primer, yaitu data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Metode ini memiliki beberapa teknik. Yang pertama seperti ada wawancara, teknik projektif, dan ketiga ada kuesioner. Yang kedua ada metode sekunder, yaitu metode yang menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website dan news platform. Metode ini memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama ada internet, yang kedua ada arsip pemerintah, yang ketiga ada perpustakaan. Dari kedua metode ini, kelompok kami menggunakan metode sekunder. Dan ada metode berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama ada metode penelitian kombinasi, yaitu pengumpulan data dan menganalisis data serta kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa proses. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah. Metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini disebut kuantitatif karena data-data yang digunakan berupa angka dan menggunakan statistik. Umumnya, bagian kesimpulan penelitian kuantitatif disertai tabel, grafik, dan sebagainya. Dan terakhir, jenis data yang akan dijelaskan oleh Yuda Edi Payu Guru Singa. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi, ataupun deskripsi. Pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang terakhir ada interpretasi data. Berikutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan empiris. Data kuantitatif memiliki beberapa metode penelitian, yaitu metode deskriptif, metode komparatif, metode korelasi, metode survei, metode ex post facto, metode true experiment. Nah, sebagai contoh, kelompok kami menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu berupa jumlah populasi penduduk di setiap
kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dan juga jumlah UMK di setiap daerah Kepulauan Riau. Berikutnya jenis data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama data nominal. Data nominal secara umum dapat kita artikan sebagai data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan. Kategorisasi inilah yang sebenarnya memudahkan peneliti untuk mengambil data-data di lapangan. Beberapa objek dan sampel tidak bisa dianalisis atau diliti jika tidak ada pengkategorisasian. Ada yang menyebutkan jika skala nominal ini adalah skala yang paling rendah. Pengkategorisasian pada skala nominal tidak ada perubahan atau makna lain. Apabila pengkategorisasian tersebut diubah, maka tidak ada yang terjadi. Nah, sebagai contoh, peneliti akan melakukan penelitian dengan membuat kode. Kode A untuk laki-laki dan kode B untuk perempuan. Apabila penulis ingin mengubah sewaktu-waktu ingin mengubah kategorisasi menjadi kode A untuk perempuan dan kode B untuk laki-laki, maka tidak ada perubahan yang terjadi, karena fungsi dari pengkategorisasian ini tidak lain hanya sebagai pembeda gender saja. Berikutnya ada data ordinal. Nah, data ordinal adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking. Misalnya membahas masalah status sosial ekonomi daerah X atau meneliti tentang ranking di kelas di sebuah sekolah. Skala ordinal memiliki kemiripan dengan skala nominal, hanya saja pada skala ordinal, kategorisasi angka yang digunakan memiliki nilai sesuai tingkatannya. Misalnya angka 0 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan nilai 1, begitu pula dengan nilai 1 memiliki nilai lebih rendah daripada angka 2. Contoh penggunaan skala ordinal sering digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dalam sebuah survei. Dalam sebuah survei banyak pertanyaan yang mengiring objek memilih nilai berdasarkan tingkat kepuasan. Misalnya angka 5 menunjukkan rasa sangat puas, angka 4 menunjukkan rasa puas, angka 3 menunjukkan rasa cukup puas, angka 2 menunjukkan rasa tidak puas, dan angka 1 menunjukkan sangat tidak puas, dan lain sebagainya. Berikutnya ada data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Data interval berbeda dari dua bentuk data yang sebelumnya yang saya sebutkan, yang masih mengkategorisasikan. Pada data interval tidak ada kategorisasi apapun. Contoh kasus membahas masalah skor tes intelijensi, skor ujian, hingga mengetahui skor tes prestasi. Yang terakhir ada data rasio. Data rasio adalah data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran, misalnya mengukur jarak, skala, dan masih banyak lagi. Ciri dari data rasio juga tidak memiliki kategorisasi. Skala paling tinggi di antara skala yang sudah saya sebutkan tadi adalah skala rasio ini. Skala ini dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antara dua nilai yang berurutan. Pada skala rasio ini juga memiliki skala yang sebenarnya dapat dibandingkan karena juga memiliki nilai dasar mutlak. Nah, yang terakhir, jenis data penelitian berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Meski demikian, dapat juga dilakukan berdasarkan organisasi. Karena pengambilan data ini dilakukan secara individual, maka data dapat dilakukan dengan cara wawancara. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain, misalnya pengambilan data yang dilaporkan di jurnal penelitian, dan dari surat kabar atau dari riset. Oke, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.